Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di Kang Servis ya. Kali ini kita kedatangan HP Oppo A54 ya. Dengan keluhannya katanya restar seperti ini teman-teman. Oke. Jika HP kalian restar seperti ini, jangan langsung buru-buru di reset pabrik ya teman-teman. Dengan cara tekan tombol volume bawah dan power. Nanti itu akan muncul recovery mode. Nanti di web data itu rugi ya, karena ini tuh bukan dari softwarenya teman-teman, melainkan ini tuh dari hardware ya, komponen kecil yang ada di bagian fuse baterai. Bentuknya itu seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Ini kecil banget ya. Jadi untuk mengetahuinya ini dari fuse baterai, kita coba colokan kabel data. Jika dia berhasil sampai ke menu awal, berarti dia itu dari fuse baterai. Seperti itu ya teman-teman. Tapi jika dia terus restar terus, dia itu biasa dari on off juga bisa, dari softwarenya pun juga bisa. Seperti itu. Langkah pertama kita coba dulu colok charger. Nah di sini sudah sampai ke apa ya, ini teman-teman ya, logo apa ini, logo pintu ya mungkin ya. Tadi sebelum kita colok charger dia itu nggak sampai sini. Nah itu udah terbuka ya. Nah ini ada sandinya, jadi saya nggak tahu sandinya juga. Dan di sini sudah terdeteksi 72% untuk baterainya sendiri ya. Jadi untuk memahaminya kita coba cabut ya teman-teman. Kalau mati dari fuse baterai, jangan di reset ya. Untuk on off kita coba. Oke, normal. Dan masih enak banget ya ini ya, masih tune-nya masih kerasa banget ya. On off normal, softwarenya pun normal. Jadi waktu kita coba cabut, kita buat panggilan terlebih dahulu, aman saja, langsung mati teman-teman. Walaupun di charger pun langsung mati ya. Oke, berarti ini udah parah banget dari fuse baterai. Berarti langsung saja kita akan membongkarnya. Kita cabut konektor, kemudian kita copot bagian slot SIM-nya. Untuk pembongkarannya kita harus membongkar dari sebelah sini teman-teman ya. Yang jelas kita harus membutuhkan alat seperti ini. Ini adalah plastik. Kalau enggak kita gunakan apalah ya yang misalkan nggak terlalu berbahaya banget buat antara backdoor sama frame itu, biar nggak lecet teman-teman. Nah, kita coba masukkan. Aduh, bentar. Kita buat jalan dulu ya. Kita buat jalan sedikit aja. Aduh. Nah ini sudah masuk ya. Nah, sampai sini stop dulu karena takutnya di sini ada kabel fingerprint ya, teman-teman ya. Ada kabel fingerprint kan panjang tuh, seperti ini keluar kemudian ke sini kayak gitu. Takutnya seperti itu, jadi kita harus mengurangi
ini ya sedikit aja yang masuk, nggak apa-apa. Ini masih segel ya teman-teman. Nah udah kelihatan ya segelnya ya. Nah kan benar ya, itu ada kabel fingerprint. Itu bahaya kalau misalkan tadi kita memasukkan plastik ini terlalu dalam, itu bisa memotong kabel fingerprintnya teman-teman. Ini sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan baut-baut yang ada di sini semua ya, kecuali dua ini. Ini buat penjaga speaker ya teman-teman. Kemudian kita copot bagian tulangan tengah ini dengan cara pakai kuku ya teman-teman ya. Ini dari sela-sela slot SIM ya. Nah seperti ini. Nah gerakan memutar seperti itu ya. Nah kemudian di sini ada kabel fingerprint, kita lepas. Nah sudah terlepas. Kemudian kita copot kabel bagian baterai. Kemudian kita tarik teman-teman ya. Ini bagian hijau-hijau ini kita tarik. Nah seperti itu, kita tarik aja nggak apa-apa. Nah nanti komponen itu ada di area sini teman-teman. Komponen kecil yang harus kita ganti ya. Kita potong dulu bagian solasinya. Ini kita gunting di atasnya ya teman-teman ya. Ini di atas ya, bukan di bawah kabel hitam ini. Ini solasi kuningnya yang saya putus. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Nah kemudian kita buka. Nah ini dia teman-teman yang harus kita ganti atau kita jumper, yaitu komponen yang bertuliskan D-min ya, ini ya, D-strip kayak gitu. Atau biasanya ada yang LK maupun ada yang key seperti itu. Langsung saja kita potong dan kita copot dan kita ganti teman-teman. Kita potong dulu solasinya ini. Ini lihat teman-teman, cara motongnya itu seperti ini ya. Kemudian kita copot dan kita jumper ya menggunakan tinol. Kita jumpernya menggunakan tinol. Nah ini sudah terlepas. Langsung saja kita jumper ya. Nah ini dia penampakan setelah di jumper teman-teman ya. Ini kemudian kita tutup kembali seperti ini. Nah kita pasang ke bagian mesin lagi nih teman-teman. Kita pasangkan, kemudian kita naikkan ini bagian apa, tulangan tengah. Kemudian kita tutup dari bagian atas terlebih dahulu, kemudian ke bawah seperti ini, memutar ya.
Nah, kemudian kita hidupkan terlebih dahulu teman-teman. Kita cek ya. Oke, tadi restar, apakah ini akan melakukan restar lagi? Kita tunggu saja. Ini tanpa menggunakan charger ya teman-teman. Nih, charger ditaruh di sini, kita lihat. Oke, sudah sampai logo pintu ya teman-teman. Nah, layarnya udah meredup, berarti bentar lagi ini akan masuk ke menu. Kita coba tunggu. Tadi 72% ya, 72%. Kita lihat. Ini ada sandinya, jadi nggak bisa sih ya. Jadi kita masuk ke panggilan darurat. Nah, di sini yang tadi awalnya 72%, sekarang tinggal 60% teman-teman. Ini wujud aslinya yaitu 60% ya. Oke, kita coba buat panggilan darurat 112. Tadi restart ya. Kalau kita panggilan 112, dia akan merestart ataupun masuk ke kamera ataupun masuk ke video, juga bisa mati restart ya. Ini sudah berhasil teman-teman. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Ini dijamin berhasil teman-teman ya. Ini penyakitnya berarti dari fuse baterai, cukup jumper aja bagian fuse baterainya. Tapi diusahakan dilepas ya ini ya. Jangan dijumper di atasnya. Kalau di atasnya nanti nggak bisa ya teman-teman ya. Bisa tapi waktunya sedikit banget ya. Oke, seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.